Halo, kembali lagi bareng aku Ida dalam acara podcast ITFOS Indonesia. Oke teman-teman, nah kali ini kita ketemu lagi. Nah tentunya dengan topik yang berbeda ya dari sebelumnya. Nah untuk topik kali ini kita kedatangan narasumber. Nah narasumber kali ini adalah seorang praktisi komunikasi. Nah beliau ini sudah istilahnya sudah mahir lah ya terkait ilmu komunikasi. Nah dalam sesi ngobrol kali ini, nah nanti kita akan ngobrol dengan beliau. Kita akan banyak berbicara tentang bagaimana perkembangan ilmu komunikasi. Nah tentunya di dunia NGO sendiri. Nah tentu ilmu komunikasi kan terus berkembang dari masa ke masa. Nah nanti kita akan tanya-tanya, akan ngobrol-ngobrol juga dengan beliau bagaimana penerapan ilmu komunikasi di dunia NGO dan bagaimana perkembangannya. Oke, mungkin langsung saja kita sapa beliau. Ini ada Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Iya. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat walafiat juga. Alhamdulillah sehat walafiat. Dapat berjumpa dengan Pak Taufik kali ini. Lihat senyumnya cerah begitu, sehat berarti ya. Iya Pak. Oke, harus ya. Sehat dong Pak, semangat. Betul. Oke Pak. Iya. Nah kali ini kita akan sharing Pak ke teman-teman semua tentang khususnya nih topiknya nanti terkait perkembangan ilmu komunikasi ini Pak. Nah seperti yang kita tahu sendiri kan Pak Taufik sudah ahli di bidang ilmu komunikasi ini. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol terkait itu Pak. Nah oh ya Pak, jangan tegang-tegang Pak, santai Pak ya. Nah mungkin ada teman-teman di studio juga. Iya, lihat teman-teman dilihat dari apa yang melihat video atau YouTube ini, saya juga agak grogi nih. Agak deg-degan nih Pak ketemu sama Pak Taufik. Oke. Iya, gimana? Iya Pak. Nah, kan kita sudah ini Pak. Kalau saya sendiri kan sudah familiar dengan Pak Taufik. Saya sendiri sudah tahu Pak Taufik ini seorang aktivis di dunia NGO, kemudian seorang aktif di dunia ilmu komunikasi, aktif di seorang akademisi. Nah, seorang akademisi. Agak banget itu. Seorang akademisi di salah satu universitas di Bojonegoro nih kan. Iya. Nah, Pak Taufik sendiri nih Pak, kira-kira kesibukannya apa nih? Saya tanya mulai dari kesibukannya dulu deh. Kesibukannya apa Pak? Ya ringan dulu Pak, nanti berat-beratnya belakangan. Ya kalau kesibukan sehari-hari saya pasti ngopi ya. Jadi jangan sampai ngopi itu mengalahkan pekerjaan utamamu. Itu yang menjadi penting gitu. Oh itu poin itu Pak. Iya, yang pasti karena basic saya sekarang atau hari ini adalah juga di dunia akademik ya, tentu berhubungan dengan dunia akademik ya. Ya misalnya menyiapkan perangkat pembelajaran atau misalnya menyiapkan perkuliahan atau misalnya mungkin juga menyiapkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya tentu masih seputar seperti itu. Sibuk banget nih Pak. Ya dinikmati aja ya, karena mungkin enggak tahu itu kutukan ini. Kutukan atau berkah lah Pak ini. Berkah dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau di dunia NGO sendiri Pak, sudah berapa lama Pak Taufik aktif di dunia NGO sebagai seorang aktivis? Saya sebetulnya agak malu mengatakan itu ya, enggak tahu apakah karena sudah terlalu usang di situ atau bagaimana. Ya. Jadi kalau catatannya itu adalah sejak kapan, maka ketika ITFOS ini berdiri pada tahun 9 September 1999, saya sudah ada di situ gitu ya, bersama teman-teman senior yang lain. Kemudian kita berdiskusi untuk mendirikan lembaga non pemerintah atau organisasi non pemerintah yang saat itu mempunyai tujuan agar bagaimana ada ruang bagi kita masyarakat itu untuk misalnya dalam tanda kutip menyuarakan ketidakadilan atau melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok marginal. Nah, ITFOS itu ketika itu memang didesain dan didirikan untuk menjadi ruang bagi kita untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah, kalau dihitung dari situ maka memang sebetulnya ya cukup lama ya. Berarti mulai aktif di NGO sendiri mulai dari berdirinya ITFOS Pak ya? Iya, mulai 99 sampai sekarang. Berarti semasa ISWAT atau semasa usia ITFOS. Berarti sama dengan umurnya ITFOS ya Pak? Jadi malu kalau itu sudah Berarti dari 99 sampai 2021. Ya memang tidak apa ya, istilahnya memang tidak selalu intens untuk aktif ya. Misalnya mungkin di beberapa tahun-tahun awal saya sempat bergelut di dunia jurnalis ya. Itu kan juga praktisi komunikasi ya.
Kemudian saya sendiri juga di Direktur ITFOS mulai tahun 2008 sampai 2016 gitu ya. Nah, ini rentang-rentang waktu yang mungkin padat-padatnya memang di rentang-rentang waktu itu ya. Sama 22 tahun Pak aktif Ya, di dunia kalau dihitung dihitung apa secara overall memang 22 tahun NGO. gitu. Sama dengan ulang tahunnya ITFOS Pak. Nanti di bulan ini di bulan depan Pak udah ulang tahun ITFOS. Iya, sebentar lagi ya, Iya, tanggal 9 ini ya. 9. Apalagi sekarang sudah akhir-akhir Agustus ya. Iya. Artinya memang sudah mendekati. Tanggal 9 September Pak nanti. Betul, 22 betul. tahun ITFOS. Saya pikir sangat menarik kalau misalnya kita mengangkat bagaimana peran NGO selama ini. Saya pikir saya sangat-sangat ini ya, sangat appreciate terhadap apa yang hari ini kita lakukan gitu. Oke. Terima kasih Pak Kira-kira Taufik. begitu udah. Ya, Pak, silakan. Pak terkait komunikasi sendiri Pak. Ini kan Pak Taufik udah mulai dari awal nih Pak, udah aktif di dunia NGO sampai dengan sekarang. Tentu kok cara apa komunikasinya sendiri kan tentu berbeda Pak dari dulu atau sekarang. Itu gimana Pak? Iya. Pak Taufik. Bagaimana perubahan komunikasi di NGO dari masa ke masanya itu Pak? Iya, saya pikir NGO itu kan sebetulnya kalau kita berbicara, kita ngomong agak serius sedikit ya. Tadi Ngomong ringan-ringannya agak serius. sudah. Ringan-ringannya sudah ya, kita Iya. ngomong agak serius sedikit. Oke. Misalnya pada saat kita berbicara tentang NGO itu sendiri kan sebetulnya kalau kita mengikuti term dari sosiologi ya misalnya begitu, NGO itu adalah bagian dari organisasi masyarakat sipil atau civil society organization. Nah, ada salah satu literatur menarik yang mengatakan bahwasanya negara itu akan bisa tegak apabila disupport atau didukung oleh dua kekuatan. Dua kekuatan. Apa Yang itu Pak pertama adalah kekuatannya? masyarakat politik, yang kedua adalah masyarakat sipil. Masyarakat politik, masyarakat sipil. Betul. Masyarakat politik yang seperti apa? Masyarakat sipil. politik itu adalah masyarakat yang memang dia mempunyai interaksi di dunia politik, baik secara formal maupun secara substansial. Misalnya partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, kemudian organisasi yang bersayapkan dengan partai politik. Itu sebetulnya secara terminologi sosiologi itu masuknya ke masyarakat politik gitu. Nah, yang kedua adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini adalah organisasi non pemerintah atau organisasi masyarakat sipil yang dia mempunyai orientasi terhadap agar bagaimana perubahan dalam berseni atau perubahan dalam menata negara. Nah, salah satu support atau salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu adalah bagaimana menata negara ini dengan lebih baik. Nah, NGO, non government organization atau organisasi non pemerintah itu adalah mempunyai peran agar bagaimana ada kebebasan untuk berbicara, ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, ada suara-suara yang harus didorong agar kebijakan publik itu betul-betul menyuarakan kepentingan masyarakat misalnya begitu. Nah, apabila masyarakat sipil dengan masyarakat politik itu bersinergi, maka akan terbentuklah apa yang dulu disebut sebagai Aristoteles sebagai simbol kesejahteraan negara gitu. Ini ngomong agak seriusnya begitu ya. Oke, jadi punya peran penting nih Pak ya. Nah, masyarakat politik iya. dengan masyarakat sipil ini. Sangat. Bahkan dalam dunia dalam apa ya seni menata negara itu memang masyarakat sipil itu dibutuhkan. Masyarakat sipil itu dibutuhkan selain peran juga Pak ya. Betul. Ya. Artinya apa? Semakin bagus sebuah negara itu dia akan memberikan ruang yang besar bagi masyarakat sipil untuk berinteraksi, untuk berpartisipasi dalam apapun yang berhubungan dengan negara. Tentu gitu. untuk kesejahteraan negara, Betul, untuk kemajuan negara Pak. Iya. Kira-kira begitu gambarnya. Nah, kalau hubungannya dengan bagaimana NGO yang selama ini melakukan pola-pola komunikasi, saya akan berbicara ke sana sebelum saya berbicara tentang bagaimana pola komunikasinya ya. Jadi begini, dalam dunia NGO itu di awal-awal dulu itu kita mengenal ada dua tipe, ya ada dua tipe pemberdayaan masyarakat atau dua tipe pengembangan masyarakat. Apa yang disebut sebagai community organizing dan apa yang disebut sebagai community development. Nah, community development itu adalah pengembangan masyarakat. Community organizing itu adalah sama sebetulnya di pengorganisasian masyarakat. Bedanya, kalau community development itu lebih mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Sementara yang community-nya, CEO-nya itu lebih mengarah pada pemenuhan hak. Nah, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk berpartisipasi dalam politik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara gitu, hak menyampaikan untuk suara. Nah, menyampaikan suara itu lebih domainnya lebih ke domain CEO. Tetapi misalnya bagaimana mengorganisir gitu ya mengorganisir itu. Nah,
kalau berbicara dengan gaya-gaya yang seperti itu, dulu itu gaya-gaya komunikasi terhadap bagaimana kita melakukan CO, bagaimana kita melakukan CD itu lebih banyak bergerak di gaya-gaya komunikasi yang sifatnya adalah komunikasi kelompok ya. Jadi kelompok tapi bentuk-bentuk komunikasinya itu bentuk komunikasi yang verbal. Jadi pendekatan secara langsung. Tidak ada yang namanya medsos itu kan, ketika itu kan memang tidak ada ya. Berarti kumpul-kumpul gimana mengorganisir masyarakat. Iya, waktu sipil ini untuk berkumpul, iya, ketemu langsung gitu ya, misalnya, Pak. Ya, misalnya kita melakukan misalnya begini ya, dalam tahap CO itu kan kita mengenal apa yang disebut sebagai tahap integrasi sosial ya. Tahap integrasi sosial itu adalah tahap bagaimana kita melebur dalam aktivitas mereka sehingga dikenal ada konsep live in, kita tinggal di masyarakat. Nah, kita berinteraksi dengan mereka, ngomong jagong itu, terus lama kelamaan kan ketika orang merasa misalkan orang itu mengorangkan saya, jadi lama-lama kelamaan kan akan membuat dia kemudian tertarik, kemudian dia akhirnya mengikuti apa yang kemudian kita mau atau yang kita dorong. Toh sebetulnya itu juga kepentingan mereka juga, untuk kepentingan masyarakat juga, bukan karena kepentingan NGO yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu gitu. Ya, kesimpulannya adalah pola komunikasi yang ketika itu didorong itu lebih banyak menggunakan pola-pola komunikasi yang channelnya itu adalah channel yang berada di ruang publik itu sendiri, bukan seperti kayak demo-demo itu termasuk ini bukan Pak? Termasuk untuk ini ya, komunikasi. Demo itu kan sebetulnya begini ya, demo itu adalah salah satu media yang digunakan. Ini kita jangan terlalu ini ya, kemudian jangan terlalu aku kalau ngomong tadi Pak Taufik ngomong mengorganisir orang itu pikiranku langsung keinget demo gitu. Ya, itu berbeda Pak, beda lagi atau gimana? Ya sebetulnya kalau kita ngomong soal ini kan pada akhirnya kita akan berbicara tentang bagaimana kita menyuarakan aksi ya. Kalau kita belajar dalam belajar dalam pengorganisasian masyarakat atau belajar dalam advokasi itu, dulu kita mengenal apa yang disebut sebagai 10 step advokasi, 10 langkah pengorganisasian. 10 step komunikasi. 10 steps advocation kan begitu ya, 10 langkah pengorganisasian. Nah, salah satu dari 10 langkah pengorganisasian itu kita mengenal apa yang disebut sebagai cara menyuarakan atau metode yang digunakan untuk menyuarakan pendapat. Nah, kalau kita mengikuti literatur di situ, sebetulnya ada banyak sekali jenis menyuarakan pendapat. Saya pernah mencatat atau saya pernah mempelajari sebuah buku tentang cara menyampaikan pendapat itu, kurang lebih ada sekitar 100 lebih cara menyampaikan pendapat. Iya, termasuk mulai misalnya gerakan tutup mulut itu kan sebetulnya kan juga bagian dari menyatakan pendapat. Kemudian aksi boikot, kemudian aksi demonstrasi di jalanan, kemudian menyampaikan petisi, kemudian menyampaikan surat pernyataan pers, kemudian demo unjuk rasa, itu kan bagian-bagian dari itu. Termasuk cara komunikasi juga Pak. Ya, karena sebetulnya kan begini ya, komunikasi itu kan tentang bagaimana kita menyatakan pesan. Nah, apakah pesan itu kemudian diterima oleh orang melalui apa, tentang apa, dan bagaimana responnya kan begitu. Nah, soal kemudian channel atau alat yang digunakan itu adalah dengan menggunakan piranti, misalnya mungkin peralatan hari ini, atau bahkan mungkin sekedar megafon, atau bahkan mungkin sekedar tempat yang itu efektif untuk kita menyampaikan pendapat, ya itu adalah bagian-bagian cara kita menyampaikan komunikasi. Nah, itu gitu. Kira-kira begitu gambaran besarnya. Kan kondisi yang cara komunikasi yang dulu dilakukan. Nah, tentu kalau misal dibandingkan dengan kondisi yang sekarang, ada perubahan nggak Pak yang Pak Taufik rasakan selama 22 tahun ini? Sebetulnya ada perubahan juga ya, sebetulnya ada perubahan karena begini ya, orang saya mempercaya begini, bahwa hanya orang-orang yang bisa bertahan hanya orang-orang yang bisa bertahan dan beradaptasilah yang tidak akan punah. Oh gitu Pak. Yang bisa bertahan dan beradaptasilah yang tidak akan punah. Dinosaurus itu punah karena tidak bisa beradaptasi, kira-kira begitu gambarannya. Ya. Nah, sama seperti itu, bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan, saya menyebutnya sebagai perubahan ini ya, revolusi komunikasi ya. Ini revolusi komunikasi. Ya, sebutannya adalah semacam revolusi komunikasi. Coba kalau kita perhatikan sejak dulu itu kan sebetulnya manusia itu dalam melakukan komunikasi itu kan selalu mengalami perubahan-perubahan ya. Dulu pada saat sebelum kita mengenal dunia teknologi digital yang hari ini seperti kayak gini, kita dulu berkomunikasi itu melalui surat,
Kamu ya kan, nah, apalagi yang misalkan generasi-generasi seperti saya pernah merasakan seperti itu. Generasi saya masa kecil ini. Mungkin teman-teman juga yang menonton ini juga merasakan hal yang sama. Yang pernah merasakan seperti itu. Kemudian jauh sebelum itu kita mungkin pernah mengenal masa prasejarah ketika berkomunikasi itu melalui simbol-simbol atau huruf simbol-simbol yang ada di batu, yang ada di ini kan jauh sebelum itu ya. Jauh, Pak, ya jauh sebelum itu ya. Kemudian kita mengenal kertas. Dari kertas itu kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai cara menyampaikan komunikasi itu melalui surat misalnya. Dan setelah itu kemudian setelah ditemukannya satelit gitu, kemudian kita mengenal ada telepon. Nah, setelah ditemukannya telepon, kita kemudian bergeser lagi kembali ke era-era yang mendekati sekarang, misalnya menemukan ditemukannya adanya internet misalnya begitu. Maka kemudian cara berkomunikasi itu menjadi sangat lebih fleksibel. Bahkan bisa dibilang misalnya kita itu berada dalam sebuah situasi yang disebut sebagai one village kan begitu. Satu desa yang secara global kan. Artinya apa yang kita lakukan hari ini bisa dilihat oleh di ujung dunia sana kan begitu. Nah, jauh gitu, Pak. Iya, nah pertanyaannya sekarang begini ya, ketika dunia sudah berkembang, dunia revolusi komunikasi sudah berkembang sedemikian pesatnya, maka apakah NGO akan tetap bertahan dengan gaya konvensionalnya, ataukah kita harus melakukan adaptasi atau kita harus beradaptasi untuk mengikuti apa yang sebelumnya sudah mengalami perkembangan pesat yang seperti ini? Nah, jawabannya adalah tentu kita harus melakukan seperti itu. Berarti sebagai organisasi lembaga NGO itu harus beradaptasi ya dengan kondisi semacam itu. Iya, kalau berhubungan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan, barangkali tidak. Ya, misalnya bagaimana kita mendorong nilai-nilai tentang keadilan, nilai-nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang kesetaraan atau nilai-nilai tentang demokrasi, itu barangkali mungkin tidak dirubah karena itu adalah fondasi dunia NGO. Tetapi cara kita menyampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai itu adalah isi dari pesan yang mau kita sampaikan. Tapi pesan itu disampaikan dengan channel apa? Nah, ini yang harus mengikuti cara seperti apa? Ini yang harus mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan revolusi komunikasi tadi dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya, Pak ya. Iya, makanya kenapa misalkan dengan adanya podcast kayak gini itu saya pikir itu adalah salah satu cara atau salah satu strategi yang bisa digunakan agar kita itu tetap bisa menyampaikan kampanye-kampanye tentang nilai-nilai dari NGO, nilai-nilai dari ITFOS. Nah, kira-kira begitu. Berarti podcast ini termasuk salah satu perkembangan ilmu komunikasi juga, Pak ya? Sangat, ya, sangat. Kenapa dulu nggak terpikir buat podcast seperti ini juga? Ya, karena dulu podcast itu kan dulu masih dipandang sebagai sesuatu yang ibaratnya kan butuh effort khusus ya untuk kita membuat podcast kayak gini. Tetapi dengan dunia digital yang seperti sekarang, kita itu berada dalam sebuah situasi yang sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Sehingga saat NGO misalnya tidak membuat podcast, tidak membuat gerakan-gerakan kampanye yang berisi tentang penyebaran nilai-nilai dari NGO itu melalui media-media digital yang hari ini disediakan, saya pikir ini sudah sangat-sangat tidak memahami substansi manusia yang harus selalu berubah. Nah, berarti harus ini ya, Pak? Ya, betul sekali. Ini kan cara beradaptasinya sendiri seperti apa yang harus dilakukan, Pak? Ya. Sebagai seorang NGO. Ya, yang pasti tentu kita pertama harus mempunyai sebuah kesadaran dulu ya. Kita harus mempunyai sadar itu, Pak, ya, sadar dulu. penting. Kita harus mempunyai kesadaran dulu bahwa dunia yang semakin digital ini kita harus mempunyai apa yang disebut sebagai kecakapan digital kan. Ya, ibaratnya literasi digital lah kira-kira begitu ya. Nah, salah satunya adalah kemampuan kita untuk mempunyai kemampuan secara skill untuk menguasai hal-hal yang seperti itu. Ya mau nggak mau kita harus belajar. Sama seperti dulu kan. Dulu ketika kita misalnya terjun kali untuk melakukan pengorganisasian itu, ketika hari itu gaya yang sedang menjadi tren itu adalah gaya komunikasi yang modelnya adalah misalnya dengan cara komunikasi secara kelompok interpersonal, maka pilihan itu yang paling ideal ya, maka itu dilakukan dan kita belajar kan untuk itu. Mau nggak mau ya, ya. Nah, sama seperti hari ini. Ketika hari ini misalnya mungkin dengan cara kita melakukan pola komunikasi yang berbau digital seperti ini adalah salah satu cara yang paling ideal, bukan paling ideal tapi salah satu cara yang ideal. Ya mau kita nggak mau kita harus belajar tentang bagaimana pirantinya, belajar tentang bagaimana menguasai teknologinya, belajar bagaimana mengoperasionalkan. Nah, setelah belajar maka kemudian kita memilah-milah mana kemudian diantara pesan-pesan yang ingin kita suarakan itu
agar menjadi lebih efektif ya. Karena tidak mungkin semuanya itu kan harus disampaikan kepada publik kan, tetap harus kita pilah-pilah mana yang betul-betul detail nih Pak Taufik menyampaikan terkait apa kepanjangan tadi. Mungkin teman-teman harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nah, terkait itu untuk tren komunikasi Pak, misal tren komunikasi, gaya komunikasi saat ini yang lagi tren tuh yang seperti apa Pak? Iya, kalau gaya komunikasi yang hari ini, katakan misalnya begini ya, dulu itu kajian di ilmu komunikasi itu kan hanya ada di kajian komunikasi massa ya. Kajian komunikasi massa itu kajian komunikasi yang berbasis media. Nah, sekarang dengan perubahan misalnya sekarang ada internet, maka kemudian media massa sendiri itu dipecah lagi menjadi media sosial. Media sosial. Nah, media sosial sendiri itu kemudian dipecah lagi menjadi dimensi-dimensi yang lebih kecil-kecil lagi. Ya, artinya apa? Sebetulnya dari sisi perkembangan ilmu komunikasi sendiri itu juga sudah sangat pesat ya. Dulu itu pada saat kita berbicara tentang ya, jadi begini ya. Kalau dalam komunikasi itu kan ada komunikasi kelompok ya, ada komunikasi dimulai dari pertama komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, kemudian ada komunikasi massa ya, komunikasi massa. Nah, di komunikasi massa sendiri kemudian mengalami pergeseran, termasuk adalah komunikasi media sosial juga menjadi dimensi yang berbeda. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara komunikasi massa dan komunikasi media massa dan komunikasi media sosial. Komunikasi media massa itu cara kita menjalankan komunikasi itu kan tidak ada interaktifnya, tidak ada interaksinya kan. Media massa itu misalnya seperti kayak dunia jurnalis ya, misalnya kayak koran, kayak misalnya radio, TV, itu kan dulu itu tidak ada interaksi sama sekali kan. Menyampaikan ya. Iya, tetapi ada mengalami pergeseran yang luar biasa dengan munculnya media sosial yang justru menampilkan pola interaksi yang dialog ya. Makanya ada misalnya kan ada kolom komentar, itu kan sebetulnya kan komunikasi interaktif ya, komunikasi dialog. Nah, ini mengalami pergeseran yang luar biasa, tetapi ini juga mengalami hal-hal yang membahayakan. Artinya membahayakan begini, orang dulu ketika mau menyampaikan pesan melalui media gitu ya, kan melalui verifikasi yang sangat ketat gitu ya. Ada kaidah jurnalistik, ada etika jurnalistik, kemudian belum lagi ya harus ada cover both side, cara menulis yang harus berimbang, ada konfirmasi. Tetapi sekarang itu hampir semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa jadi jurnalis. Misalnya sepanjang Anda punya akun, bikin Twitter, punya alat untuk membuat itu sudah bisa. Katakan misalkan sampai melihat sebuah peristiwa kemudian sampai tulis, itu sudah bisa menjadi sebuah berita kan. Bisa dikatakan jurnalis juga ya Pak? Sebetulnya enggak juga, karena memang ada verifikasi yang sebetulnya harus clear. Nah, disinilah sebetulnya wilayah etika dari berkomunikasi itu tadi. Nah, kembali lagi ke yang soal tadi itu, ketika misalnya media sudah mengalami perubahan yang sekarang sudah seperti ini, maka memang NGO mau nggak mau harus menggunakan piranti-piranti seperti itu agar semakin mendekatkan kepada masyarakat. Ibaratnya dulu ketika kita itu melakukan pengorganisasian masyarakat dengan langsung berkumpul dengan masyarakat, sekarang beban kita iya harus dulu mendatangi kan. Sekarang bertambah lagi, selain mendatangi juga harus menyapa mereka melalui dunia maya tadi itu. Karena pada hakikatnya sebetulnya dunia maya dan dunia nyata itu kan tidak ada bedanya kan. Contoh saat ini contoh misalnya begini, saya suka TikTok nggak? Suka nonton Pak. Suka nonton. Sempat bikin konten YouTube, TikToknya enggak? Pernah bikin. Kalau misalnya sekarang begini, ketika Anda membuat konten, karena kan misalnya saya suatu saat bermimpi ya, misalnya suatu saat ITFOS punya akun TikTok, kemudian di situ misalkan ada pesan-pesan tertentu yang itu berhubungan dengan program ITFOS ya, misalnya kemudian. Nah, saat Anda membuat TikTok, membuat akun TikTok atau membuat konten TikTok, punya pikiran enggak bahwasanya apa yang saya lakukan ini nanti akan ditonton dengan orang banyak? Ya pastinya Pak. Nah, cara sekarang begini misalnya, ketika Anda itu bermain TikTok, ya membuat konten TikTok ya misalnya, sampean sendirian atau bersama orang tertentu atau orang banyak? Sama orang banyak.
tenan nih. Kalau misalnya gitu sama temen, Pak, sama kita temen. bikin TikTok ya, kita bikin TikTok misalkan dengan orang, katakan misalkan TikTok kita mungkin joget-joget ya, misalnya nih, misalnya saja TikTok kita kontennya adalah joget-joget. Saya yakin pada saat sampai bikin konten itu hanya 1-2 orang yang mengambil gambar itu, ya kan? Yang Hanya mengambil gambar. yang mengambil gambar, atau bahkan mungkin Anda sendiri ya. Oh iya. Terus kemudian di-share. Nah, Nah, sekarang ketika sampean joget di TikTok, kemudian di foto atau di video teman Anda, itu sampean malu nggak? ya malu lah, Pak. Malu. Iya. Tapi ketika di-share kenapa nggak malu? Padahal itu ditonton oleh seorang bahkan lebih banyak seluruh dunia kan Nah, itu kira-kira. kenapa, Pak? Itu? Nah, Itu kenapa, Pak? Itu? itu artinya Kok apa? bisa, Pak, ya? Ya karena kita belum mempunyai sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya itu sebetulnya juga dunia nyata. Oh gitu ya, Pak. Iya. Kalau ditonton, kalau misal kita buat video dan ditonton banyak orang tuh seneng, Pak. Nah iya kan. Nah, padahal sebetulnya kalau di dunia nyata kita joget-joget ditonton itu kan malu kan. Nah tapi ketika di TikTok kenapa kita nggak malu? Padahal sebetulnya itu pada akhirnya ketika itu sudah menjadi konten dan kemudian menyebar di media sosial, itu kan juga banyak orang yang menonton, bahkan menjadi viral. Ketika kita viral baru sadar bahwa apa yang kita lakukan, waduh ternyata kok seperti ini ya, saya jadi malu kan gitu. Nah itu yang saya maksud bahwasanya sebetulnya etika berkomunikasi ya, termasuk NGO nanti dalam kita melakukan apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai, mendorong nilai-nilai tadi itu tetap harus menggunakan etika-etika seperti itu, bahwa ketika saya membuat konten seperti ini secara nyata itu pantas enggak? Ketika secara nyata itu pantas, maka kemudian nanti ini juga akan pantas ketika di dunia digital gitu. Makanya dalam apa ya, saya kebetulan juga sempat mengikuti apa yang disebut sebagai literasi digital. Ini yang disebut sebagai etik digital etik ya, etika dalam bermedia digital ya. Misalnya soal kesadaran bahwasanya apa yang kita lakukan itu pada akhirnya nanti juga akan berdampak terhadap ya keseharian kita gitu. Kira-kira begitu. Jadi ada kode etiknya ya, Pak, dalam pasti ilmu komunikasi untuk saat ini. Iya, pasti. Kalau itu pasti ya. Makanya ya itu tadi ya, kita harus menyadari ya bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini pun termasuk teman-teman NGO ya tetap harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa gaya komunikasi, gaya menyampaikan pesan kepada publik itu ya kita harus tetap mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Pada saat misalnya sekarang itu orang ramai membuat bukan ini berarti ikut-ikutan enggak ya, bukan berarti ini mengikuti tren gitu enggak, tetapi memang ini salah satu media yang cukup efektif dalam membangun kampanye ya, tentu kampanye nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan atau yang didorong oleh NGO itu sendiri. Kita kan juga ingin sharing juga, Pak, ke teman-teman semua. Iya. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, Oke. Pak, mungkin terakhir, Pak, pesan untuk teman-teman NGO atau lembaga atau mungkin bahkan masyarakat dalam dalam ilmu komunikasi, Pak, dalam pengembangan lembaganya masing-masing. Iya, saya pikir begini ya, bahwasanya revolusi komunikasi itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, sebuah keniscayaan, bahkan kita tidak mempunyai kekuatan untuk menolak. Kalaupun misalnya kita mempunyai katakan misalnya kita menolak perubahan yang sudah seperti itu, maka kita akan digilas oleh zaman. Banyak orang banyak cerita. Punah tadi, Pak, ya. Bahasanya adalah punah tadi itu. Nah, artinya apa? Artinya tetap harus adaptasi, karena dengan adaptasi itulah yang membuat kita akan tetap survive, yang membuat kita akan bertahan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah mau untuk beradaptasi, maka kemudian apakah kita akan dengan bebas membuat konten atau membuat pesan-pesan komunikasi sesuai dengan keinginan kita, tetap harus dibatasi dengan apa yang disebut sebagai etik tadi itu. Sadarilah dan yakinilah, atau mungkin kita sebelum membuat konten apapun itu harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa ketika saya membuat konten ini, saya harus mempunyai kesadaran bahwa konten ini adalah untuk dunia nyata, bukan hanya dunia maya. Karena ketika kita mempunyai salah pemahaman bahwasanya kita hanya membuat konten untuk dunia maya, kita akan kecewa pada akhirnya nanti. Toh ketika misalnya itu menjadi viral di media sosial, viral di media digital, pada akhirnya kita akan merasakan bahwasanya ternyata dunia maya dan dunia nyata itu tidak ada bedanya. Artinya inilah prinsip kehati-hatian. Jadi gunakan media sosial, gunakan
piranti-piranti teknologi yang hari ini sedang booming itu sebagai salah satu strategi bagi kita untuk membangun komunikasi yang baik, khususnya yang berhubungan dengan gerakan-gerakan NGO itu sebagai adaptasi terhadap perubahan sosial. Karena dengan cara itu kita akan bisa bertahan dan tidak akan punah. Oke, semoga. Oke teman-teman, itu tadi pesan yang disampaikan Pak Taufik untuk teman-teman NGO atau masyarakat luas pada umumnya. Jika ingin beradaptasi dengan kondisi saat ini, jika tidak ingin punah dengan kondisi saat ini, maka adaptasi kuncinya. Adaptasi, kemudian ikuti kode etik yang ada, jangan sampai melanggar aturan. Oke, mungkin itu teman-teman yang sharing kita hari ini. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Pak Taufik sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman masyarakat luas. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.